Kisah seorang perempuan dari Habsah yang memiliki keagungan akhlak mulia, sifat-sifat yang bagus, kepribadian yang indah, sifat malu yang indah, kesucian dan kebersihan hati. Ia pun dinyatakan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bernama Suwairah al-Asadiyah atau yang dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anha. Walau para ahli sejarah tak menulis perjalanan kehidupannya secara rinci, karena hampir semua kitab-kitab sejarah hanya mencantumkan sebuah hadis dalam biografinya. Suwairah al-Asadiyah berasal dari Habsah atau yang dikenal sekarang ini dengan Ethiopia, seorang perempuan yang berkulit hitam, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan. Ia adalah perumpamaan cahaya dan bukti nyata dalam kesabaran, keyakinan dan keridoan terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Dia adalah wanita yang datang dan berbicara langsung dengan pemimpin orang-orang yang ditimpa musibah dan imam bagi orang-orang yang sabar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialog mereka berdua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan kesepakatan para ulama dari mulai abad ketiga Hijriyah sampai sekarang. Beliau berdua meriwayatkan dari Atha bin Abi Robah rahimahullah, beliau berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku beritahukan kepada engkau tentang seorang wanita dari penghuni surga? Kata Atha bin Abi Robah rahimahullah, iya tentu. Ini perempuan yang berkulit hitam. Ia telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan, epilepsi, yang bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka. Doakanlah supaya aku sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Mendengar tawaran nan berharga itu, sang perempuan mengurungkan niatnya untuk didoakan. Aku bisa bersabar, terangnya. Namun, ia merasa berdosa ketika auratnya terbuka tanpa disadari saat penyakit ayannya kambuh. Sehingga ia tetap minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar auratnya tetap tertutup saat penyakit itu kambuh. Doakanlah kepada Allah Ta'ala agar auratku tidak terbuka, pintanya dengan penuh harap. Dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwa surga tidak mengenal warna kulit, strata pendidikan, surga tidak mengenal strata keturunan, tingkatan sosial, tetapi surga mengenal iman dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada tubuh atau jasad kalian, juga tidak melihat pada wajah kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hikmah penting lainnya dari kisah Suwairah ini, terbukanya aurat pada perempuan berkulit hitam ini adalah tanpa ada keinginan, tanpa ada pilihan dan dalam keadaan yang dia tidak tercela di atasnya. Tapi tetap saja keterbukaan aurat ini, dan tidak mengenakan perasaannya. Padahal ia sedang sakit, kita tahu bahwa orang sakit tidak tercela. Apalagi pada waktu itu ia tidak sadar. Akan tetapi meskipun dalam keadaan tidak tercela, itu menyulitkan dan tidak mengenakan perasaan sahabiah Rasulullah ini. Kalau seandainya begini keadaannya, alangkah indah dan mulianya keadaan umat Islam saat ini. Dalam keadaan yang dia punya alasan di hadapan Allah untuk terbuka aurat, tetap saja dia ingin terjaga auratnya. Alangkah agung sifat perempuan mulia ini. Dalam keadaan perempuan yang mempunyai alasan syar'i bahwa tidak mengapa auratnya terbuka karena sedang dalam keadaan tidak sadar, itu saja membuat perasaannya tidak nyaman. Bandingkan dengan perempuan yang terbuka auratnya,
dan memperlihatkan keindahan tubuhnya, memperlihatkan hal-hal yang menggoda laki-laki, memperlihatkan kecantikannya, tentunya dengan keinginan dan pilihannya tanpa memperhatikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa merasa berat, tanpa merasa bersalah. Tidak ada sifat malu dan tidak ada iman di dalam hal tersebut. Subhanallah, sangat jauh keadaannya. Perempuan yang di hadapan Rasulullah mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk terbukanya aurat, karena ketika kambuh penyakitnya dia dalam keadaan tidak sadar. Tetapi dia tetap saja minta kepada Rasulullah berdoa kepada Allah agar aurat beliau tidak terbuka. Sedangkan kebalikannya, perempuan yang sehat, perempuan yang tidak ada alasan, perempuan yang cantik, dia justru memperlihatkan semua hal-hal yang menggoda para lelaki tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa berat, tanpa memperdulikan hal-hal tersebut. Sungguh sangat berbeda.